Suami menjual mobilku demi belikan perhiasan untuk pelakor. Dia berbohong jika mobilku dirampok. Saat aku lapor polisi, dia akhirnya panik hingga mengakui jika dia telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah hasil dari tahun-tahun hidup yang kupangkas diam-diam. Waktu istirahat yang kukorbankan, tubuh yang kupaksa kuat saat sebenarnya ingin rebah, dan mimpi-mimpi sederhana yang kutunda tanpa pernah kuucapkan keras-keras. Aku membelinya bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesabaran. Dengan napas panjang setiap kali lelah datang lebih cepat dari pagi. Tak ada yang tahu betapa panjang perjalanan menuju hari itu. Aku sering pulang larut, melewati jalanan gelap dengan kaki gemetar, tangan masih menggenggam tas kerja yang rasanya semakin berat. Kadang aku hanya ingin menangis di kamar mandi kantor, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus sekuat ini? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mengingat satu tujuan. Aku ingin punya sesuatu yang benar-benar milikku. Sesuatu yang tak bisa direnggut siapapun. Hari ketika mobil itu akhirnya terparkir di depan rumah, aku berdiri lama menatapnya. Warnanya sederhana, bukan mobil mahal yang membuat orang berdecak kagum, tapi bagiku ia terlihat paling indah. Tanganku bergetar saat menyentuh setirnya untuk pertama kali. Bau mobil baru bercampur dengan bau lelah yang masih menempel di tubuhku. Aku tersenyum. Lalu tanpa sadar air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku sampai di titik itu. Titik di mana usahaku membuahkan hasil. Arga keluar dari rumah sambil tersenyum lebar. Ia memutari mobil itu, mengelus bodinya, lalu menatapku dengan wajah penuh kebanggaan. Kamu hebat, katanya. Gak semua orang bisa sekuat ini. Hatiku menghangat mendengarnya. Aku merasa dihargai, merasa ditemani. Saat itulah ia berkata, dengan nada yang kini terngiang seperti gema pahit. Mobil ini kita jaga sama-sama ya. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Dalam benakku, pernikahan memang tentang berbagi. Aku tak pernah membedakan mana yang milikku dan mana yang miliknya. Selama kami masih satu atap, satu janji. Aku terlalu percaya bahwa cinta cukup kuat untuk menjaga segalanya tetap utuh. Sejak itu, mobil itu menjadi saksi keseharian kami. Aku menggunakannya berangkat kerja saat matahari belum sepenuhnya terbit. Kadang embun masih menempel di kaca depan saat aku menyetir dengan pikiran setengah sadar. Mobil itu membawaku pulang ketika jalanan sepi, ketika lampu-lampu kota terasa dingin dan aku hanya ingin segera sampai rumah. Setiap kilometer yang kutempuh terasa seperti bukti bahwa aku masih bertahan. Arga sesekali meminjam mobil itu. Alasannya selalu masuk akal, urusan kantor, bertemu klien, atau sekadar membantu teman. Aku tak pernah menolak. Aku istri, dan aku percaya. Aku bahkan bangga ketika ia berkata, untung ada mobil kamu, jadi urusanku lebih gampang. Kata kamu di kalimat itu tak pernah kupermasalahkan. Saat itu. Namun pelan-pelan, ada sesuatu yang berubah. Arga mulai sering pulang malam. Wajahnya lelah tapi bukan lelah bekerja. Ponselnya selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika kutanya, ia hanya menjawab singkat, seolah pertanyaanku terlalu remeh untuk dijelaskan. Aku memilih diam. Aku memilih percaya. Bukankah curiga tanpa bukti hanya akan merusak rumah tangga? Mobil itu tetap menjadi tempatku merasa aman. Di dalamnya, aku bisa bernapas lega, bisa menangis tanpa takut dilihat siapapun. Aku sering duduk sebentar di kursi pengemudi sebelum turun, memejamkan mata, dan berbisik pada diri sendiri, setidaknya aku masih punya ini. Aku tak tahu, keyakinan itu hanyalah ilusi yang akan segera runtuh. Aku tak pernah menyangka, benda yang kuanggap paling aman dalam hidupku justru akan menjadi alat kebohongan terbesar suamiku. Mobil itu, satu-satunya hartaku, akan menjadi awal dari pengkhianatan yang kelak membuatku mempertanyakan segalanya. Cintaku, pernikahanku,
dan kepercayaanku sendiri. Saat itu aku masih percaya. Dan kepercayaan itulah yang kelak menghancurkanku perlahan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sudah setengah tertidur ketika suara pintu dibuka dengan tergesa. Langkah kaki Arga terdengar berat, tak teratur, seolah ia baru saja berlari jauh lalu memaksa dirinya tetap berdiri. Aku bangkit dari tempat tidur, jantungku berdegup cepat tanpa alasan yang jelas. Entah kenapa, ada firasat buruk yang langsung menyergap, seperti bayangan hitam yang tiba-tiba menutup cahaya. Arga berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat. Matanya tak fokus, napasnya pendek-pendek. Untuk sesaat ia hanya menatapku, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang amat berat. Tangannya gemetar, bukan gemetar dingin, melainkan gemetar orang yang sedang menahan ketakutan. "Mobilmu." Suaranya parau, nyaris tak keluar. Aku menegakkan badan. "Kenapa mobilku?" "Dirampok," katanya akhirnya. "Tadi pas pulang kerja." Dunia seakan berhenti bergerak. Kata itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Aku berdiri, kakiku terasa lemas, pikiranku langsung dipenuhi gambaran-gambaran buruk. Jalanan sepi, malam gelap, orang-orang tak dikenal. Mobil itu, hartaku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku cepat. Itu pertanyaan pertama yang keluar, lebih cepat dari kepanikan tentang mobil. Aku masih istri yang memikirkan suaminya lebih dulu. Arga menggeleng pelan. "Aku selamat." Aku menatapnya lekat-lekat. Bajunya rapi, tak kusut. Tidak basah oleh keringat berlebihan. Tidak ada sobekan, tidak ada darah, tidak ada bekas cekikan atau dorongan. Wajahnya memang pucat, tapi tubuhnya utuh. Terlalu utuh untuk seseorang yang baru saja dirampok. "Di mana kejadiannya?" tanyaku, berusaha tenang. "Di jalan sepi, dekat perempatan lama." Jawabnya cepat, seolah sudah menyiapkan kalimat itu sejak lama. "Polisi." "Nggak sempat. Mereka langsung kabur." Jawaban-jawaban itu terdengar rapi, terlalu rapi. Hatiku bergetar, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ada sesuatu yang tak klop. Namun aku menelan semua keraguan itu. Aku memaksa diriku percaya. Aku memeluknya, merasakan tubuhnya yang kaku, tidak membalas pelukanku seperti biasa. Tapi aku tetap memeluknya. Seolah dengan begitu aku bisa mengusir ketakutan yang mulai tumbuh liar. Malam itu kami duduk lama di ruang tamu. Arga bercerita dengan suara datar tentang dua orang tak dikenal, tentang ancaman singkat, tentang kunci yang dirampas. Aku mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia berhenti, menunduk, mengusap wajahnya. Jika ini sandiwara, maka ia memainkannya dengan sangat meyakinkan. Aku masuk ke kamar dan mengambil surat-surat kendaraan. Tanganku gemetar saat membuka map plastik yang selama ini kusimpan rapi. STNK, fotokopi BPKB, semua ada. Mobil itu resmi atas namaku. Aku memeluk map itu seperti orang memeluk anaknya sendiri. Dadaku sesak, tapi aku belum menangis. "Belum. Kita harus lapor polisi," kataku tegas saat kembali ke ruang tamu. "Ini bukan barang kecil, Arga. Ini mobil." Kalimat itu seperti pisau. Arga mendongak cepat. Matanya membesar sesaat. Lalu ia berdiri. "Nanti saja. Sekarang sudah malam. Kamu capek." "Aku nggak apa-apa." "Besok," katanya lagi. Suaranya lebih keras dari biasanya. "Besok kita urus." Aku terdiam. Ada nada panik yang tak bisa ia sembunyikan. Bukan panik karena perampokan, melainkan panik karena kata polisi. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku menatapnya, mencoba mencari alasan di wajah suamiku sendiri. Mungkin ia trauma. Mungkin ia masih syok. Aku mencari pembenaran itu dengan susah payah. Malam semakin larut, tapi aku tak bisa tidur. Arga berbaring membelakangiku, napasnya tidak teratur. Sesekali ponselnya bergetar, lalu ia cepat-cepat meraihnya dan mematikannya. Aku pura-pura terlelap, padahal mataku terbuka lebar menatap gelap. Setiap detik terasa panjang.
Setiap geraknya terasa mencurigakan. Di dalam kepalaku, pertanyaan-pertanyaan mulai berbaris rapi, menunggu giliran untuk menghancurkan ketenanganku. Jika benar dirampok, mengapa tidak ada luka? Mengapa bajunya bersih? Mengapa ia begitu takut pada polisi? Mengapa ceritanya terasa seperti hafalan? Aku memejamkan mata, berusaha mengusir semuanya. Aku memilih percaya, sekali lagi. Karena jika aku tak percaya pada suamiku sendiri, maka apa yang masih tersisa dari pernikahan ini? Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, malam itu bukan hanya mobil yang hilang. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Dan retakan itu akan segera melebar, membawa kebenaran yang tak pernah siap kuterima. Pagi itu rumah terasa asing. Seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia yang tak berani diucapkan. Arga berangkat lebih pagi dari biasanya, dengan alasan ingin menenangkan diri. Ia pamit singkat, mencium keningku sekilas, lalu pergi tanpa menoleh. Suara pintu menutup pelan, tapi meninggalkan gema panjang di dadaku. Aku duduk sendiri di meja makan dengan secangkir kopi yang tak kusentuh. Pikiranku masih tertahan pada satu hal, ceritanya. Semalam aku terlalu lelah untuk menguliti kebohongan, tapi pagi memberi ruang bagi logika untuk bekerja. Dan logika itu mulai memberontak. Siang harinya, aku mengambil cuti. Bukan karena ingin beristirahat, tapi karena aku tak sanggup berpura-pura bekerja sementara pikiranku dipenuhi tanda tanya. Aku membawa map surat kendaraan dan keluar rumah. Aku tak bilang apapun pada Arga. Untuk pertama kalinya, aku merasa perlu bergerak sendiri. Aku menuju lokasi yang disebut Arga. Jalan itu memang sepi, tapi bukan jalan mati. Ada warung kecil di sudut perempatan, ada bengkel yang buka sampai malam, ada rumah-rumah warga yang lampunya jarang padam. Aku berjalan pelan, memperhatikan sekitar. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan pernah terjadi perampokan. Tidak ada bekas kaca pecah, tidak ada jejak rem mendadak, tidak ada cerita heboh dari warga sekitar. Aku memberanikan diri bertanya pada pemilik warung. "Pak, semalam ada kejadian perampokan mobil di sini?" Ia mengernyit. "Perampokan? Nggak ada, Bu. Kalau ada pasti ramai. Wong di sini jarang ada apa-apa." Hatiku mencelos. Aku tersenyum kaku lalu melangkah pergi. Kaki ini terasa berat, seolah tanah sengaja menahanku agar aku tak melangkah lebih jauh ke kebenaran. Aku mendatangi pos ronda. Bertanya hal yang sama. Jawabannya sama. Tak ada laporan, tak ada teriakan, tak ada keributan malam itu. Semua tenang. Terlalu tenang untuk sebuah perampokan. Aku menengadah ke arah tiang lampu, mencari kamera pengawas. Tidak satu, tapi dua. Aku mendatangi rumah yang memasang CCTV menghadap jalan. Seorang ibu parubaya menyambutku dengan ramah, tapi menggeleng saat kutanya rekaman malam sebelumnya. "Rusak sejak minggu lalu, Bu. Belum sempat dibenerin." Kalimat itu seperti deja vu. Kata rusak muncul terlalu sering, di tempat yang seharusnya berbeda. Aku melangkah menjauh dengan perasaan makin tak karuan. Sore hari Arga pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi lebih tenang dari semalam. Terlalu tenang. Kami makan malam dalam diam. Aku menunggu momen yang tepat, mengumpulkan keberanian. "Kamu yakin ceritanya seperti itu?" tanyaku akhirnya. Arga berhenti mengunyah. "Maksud kamu?" "Perampokannya." Ia meletakkan sendok perlahan. "Aku sudah cerita. 2 orang, pakai motor, cepat." "Cepat sekali," balasku pelan. "Nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, nggak ada laporan warga." Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Namanya juga perampok, pintar cari celah. Jawaban itu terasa dingin. Bukan dingin karena masuk akal, tapi dingin karena dipaksakan. Aku menunduk, menatap piringku yang masih setengah penuh. Nafsu makanku hilang. Ada rasa pahit yang tak berasal dari makanan. Malam itu aku kembali membuka cerita Arga dalam kepalaku, mengurutkannya seperti kepingan puzzle. Setiap kali kupasang satu potong, selalu ada bagian yang tak pas.
Waktunya terlalu tepat. Jalurnya terlalu bersih. Alibinya terlalu lengkap. Seperti naskah yang sudah dihafal. Bukan kejadian spontan yang membuat orang panik. Aku menatap wajah Arga yang sudah terlelap. Napasnya teratur, damai. Aku bertanya dalam hati, bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak di atas kebohongan sebesar ini? Atau mungkin aku yang keliru? Mungkin aku terlalu curiga. Tapi suara kecil di kepalaku terus berbisik, ini bukan perampokan. Malam itu aku sadar, kebenaran tak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang pelan, melalui detail-detail kecil yang terlalu rapi. Dan justru karena terlalu rapi itulah, aku tahu, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Pagi itu aku bangun dengan satu keputusan yang tak bisa kutawar. Bukan karena amarah, bukan pula karena curiga semata, melainkan karena naluri bertahan hidup yang selama ini kupendam. Mobil itu adalah hartaku, dan kehilangan tanpa kejelasan sama saja membiarkan diriku diinjak perlahan. Aku tak bisa lagi diam. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi gerakanku terasa mekanis. Piring disusun rapi, air mendidih, aroma kopi memenuhi dapur. Arga duduk di meja makan dengan wajah datar, sesekali menatap ponselnya. Ada jarak tak kasat mata di antara kami, jarak yang belum pernah terasa sejauh ini. Kita lapor polisi besok pagi, kataku akhirnya, suaraku tegas, tak memberi ruang tawar-menawar. Sendok di tangan Arga berhenti. Ia mendongak cepat, dan untuk sepersekian detik, topengnya runtuh. Matanya membesar, rahangnya menegang. Wajahnya berubah, bukan wajah orang yang merasa dirugikan, melainkan wajah orang yang ketahuan. Ngapain? Katanya cepat, terlalu cepat. Ribet. Nanti malah dituduh macam-macam. Aku menatapnya lurus. Ditanya itu wajar. Mobil hilang, Arga. Itu prosedur. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di dapur. Tangannya mengusap rambut berulang kali. Kamu nggak ngerti. Polisi itu cari-cari kesalahan. Nanti malah kita yang repot. Kata itu keluar begitu saja. Seolah ada beban yang tak ia ucapkan. Aku merasakan dadaku mengencang. Jika memang korban, kenapa takut ditanya? Jika memang dirampok, kenapa panik? Aku yang beli mobil itu, kataku pelan tapi menusuk. Atas namaku. Aku berhak lapor. Arga berhenti melangkah. Ia menatapku lama, lalu suaranya melunak, dibuat-buat. Aku cuma nggak mau kamu tambah stres. Sudahlah, anggap saja musibah. Musibah, kata yang sering dipakai orang untuk menutup kesalahan. Aku menggeleng pelan. Musibah nggak bikin orang ketakutan sama polisi. Sunyi menelan kami. Jam dinding berdetak keras, seolah menghitung waktu menuju kebenaran yang tak terhindarkan. Arga menghela napas panjang, lalu duduk kembali. Tangannya gemetar saat meraih gelas. Ia meneguk air, tapi tak menatapku lagi. Aku melihatnya sekarang dengan mata berbeda. Setiap gerakannya, setiap kata yang keluar, terasa seperti upaya menahan sesuatu agar tak tumpah. Dan aku tahu, jika aku terus diam, kebohongan itu akan semakin menguat, menjeratku lebih dalam. Siang hari, aku bersiap keluar rumah. Aku mengambil tas, memasukkan map surat kendaraan, dan mengenakan sepatu. Arga berdiri di depan pintu, menghadang tanpa menyentuhku. Kamu mau kemana? Tanyanya. Kantor polisi, jawabku jujur. Wajahnya memucat. Jangan sekarang. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Nada suaranya berubah, nyaris memohon. Aku menatapnya lama. Di saat itu, aku tak lagi melihat suami yang kucintai, melainkan seorang pria yang ketakutan pada kebenaran. Apa yang kamu takutkan? Tanyaku pelan. Ia tak menjawab, hanya menunduk, rahangnya mengeras. Keheningan itu lebih jujur daripada 1000 kata. Aku melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga melegakan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan di kantor polisi nanti, tapi satu hal sudah pasti,
Arga menyembunyikan sesuatu. Dan aku siap menghadapi apapun. Meski itu berarti harus menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku sendiri. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah seperti medan yang dipenuhi ranjau. Tak ada lagi percakapan ringan. Tak ada tawa kecil yang biasanya muncul tanpa sebab. Setiap kata polisi yang terlintas di lidahku, sekecil apapun, selalu membuat Arga bereaksi berlebihan. Wajahnya memucat, keringat muncul di pelipisnya, dan tangannya otomatis mencari sesuatu untuk digenggam. Ponsel, gelas, apa saja agar ia tampak sibuk. Aku mengujinya pelan-pelan. Bukan untuk menjebak, tapi untuk memastikan perasaanku sendiri. Besok aku mau ke kantor polisi setelah kerja, kataku suatu sore, seolah membicarakan hal sepele. Arga yang sedang menonton televisi langsung menurunkan volume. "Kenapa sih kamu keras kepala banget?" katanya. Nada suaranya naik. "Udah hilang ya hilang." Aku menatapnya tanpa emosi. "Kamu kelihatan lebih stres daripada aku yang kehilangan." Ia terdiam. Napasnya memburu. Lalu ia bangkit dan masuk ke kamar mandi. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Dari balik pintu, aku mendengar suara air mengalir lama, seolah ia berharap suara itu bisa menenggelamkan pikirannya sendiri. Malam datang membawa kegelisahan. Arga berbaring di sampingku, tubuhnya gelisah. Ia bolak-balik memutar badan, menarik selimut, lalu membukanya lagi. Napasnya berat. Aku bisa merasakan ketegangan itu bahkan tanpa menatapnya. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Ia menghela napas. "Nggak bisa." Hening beberapa saat. Lalu ia berkata, dengan suara lirih namun putus asa, "Sudahlah, ikhlasin aja." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Ikhlas. Kata yang seharusnya datang setelah kejelasan, bukan sebelum. Aku bangkit setengah duduk, menatapnya dalam gelap. "Mengikhlaskan apa?" tanyaku. "Sesuatu yang ceritanya saja masih bolong." Ia menoleh, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu jalan dari balik jendela. "Kamu mau hidup tenang atau mau ribut terus?" "Aku mau jujur," jawabku tanpa ragu. "Dan aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mobilku." Arga menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya naik turun, seperti orang menahan tekanan yang terlalu berat. Untuk sesaat aku hampir iba. Tapi rasa iba itu kalah oleh rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Sejak malam itu, aku melihat kebiasaan baru pada Arga. Ia sering menatap kosong, mudah tersentak oleh suara notifikasi, dan berkali-kali memeriksa dompetnya. Telepon-teleponnya dilakukan dengan suara pelan, menjauh dariku. Jika aku masuk ruangan, ia langsung mengakhiri panggilan. Kepanikan itu tak lagi bisa ia sembunyikan. Aku duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong, mencoba merangkai potongan-potongan yang tercecer. Tidak ada perampokan. Tidak ada saksi. Tidak ada laporan. Yang ada hanya seorang suami yang ketakutan pada polisi dan memintaku mengikhlaskan hartaku sendiri. Hatiku perih, bukan hanya karena kehilangan mobil, tapi karena kehilangan rasa aman. Selama ini aku hidup dengan keyakinan bahwa rumah adalah tempat paling jujur. Kini aku sadar, kebohongan justru sering bersembunyi di tempat yang paling kita percayai. Aku menatap pintu kamar yang tertutup. Di baliknya ada Arga, suamiku, orang yang dulu berjanji akan menjaga hartaku bersama-sama. Dan kini, kepanikannya sendiri telah mengkhianatinya. Aku tahu, tak ada lagi jalan kembali ke ketenangan semu. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ketidaktahuan jauh lebih kejam. Malam itu aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan mengikhlaskan apapun sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapapun yang berada di balik hilangnya mobil itu, cepat atau lambat, akan terungkap, meski pelakunya adalah orang yang tidur di sampingku sendiri. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kegelisahan yang menumpuk, dari malam-malam tanpa tidur, dari kepanikan Arga yang terlalu kentara untuk diabaikan. Aku bukan perempuan yang suka menggeledah ponsel suaminya. Dulu aku percaya, privasi adalah bentuk lain dari kepercayaan. Tapi kepercayaan itu telah dilukai berkali-kali, dan kini hanya menyisakan kewaspadaan.
Pagi itu Arga tertidur lebih awal, kelelahan oleh pikirannya sendiri. Napasnya berat, wajahnya kusut. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku menatap benda itu lama, seperti menatap pintu yang ragu untuk kubuka. Tanganku dingin saat akhirnya meraihnya. Ada rasa bersalah yang menggigit, tapi rasa ingin tahu jauh lebih besar. Aku tak membuka pesan, tak membuka galeri. Aku hanya membuka satu aplikasi lama, aplikasi lokasi yang dulu kami pasang demi keamanan, demi saling menjaga. Kami jarang memakainya lagi, tapi datanya masih tersimpan. Dan di sanalah jejak itu menunggu. Peta itu terbuka perlahan. Titik-titik kecil berwarna merah menandai tempat-tempat yang pernah ia datangi. Awalnya biasa saja, kantor, rumah, minimarket dekat kantor. Lalu aku memperbesar layar. Ada satu lokasi yang muncul berulang kali. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dan yang paling mengganggu, tempat itu bukan jalur pulang kerja. Aku menelan ludah saat membaca namanya. Sebuah pusat perhiasan terkenal di kota ini. Tempat yang hanya dikunjungi orang-orang dengan tujuan jelas. Tidak dekat kantor Arga. Tidak dekat rumah. Tapi titik itu muncul, lagi dan lagi, di hari-hari ketika ia pulang larut dengan alasan lembur. Jantungku berdegup keras. Tanganku gemetar, hampir menjatuhkan ponsel itu. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin ia hanya lewat. Tapi jejak itu berhenti lama di sana. Terlalu lama untuk sekadar lewat. Aku menelusuri tanggalnya. Nafasku tercekat saat melihat satu waktu tertentu, malam ketika mobil itu dirampok. Lokasinya tidak berada di jalur yang ia ceritakan. Tidak di perempatan sepi, tapi berhenti cukup lama di area pusat perhiasan itu, lalu berpindah cepat ke tempat lain sebelum akhirnya ponsel dimatikan. Hatiku runtuh perlahan. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan retakan halus yang menyebar ke seluruh dadaku. Aku duduk di lantai, ponsel masih di tangan, mencoba memahami apa yang sedang kuhadapi. Mobilku, perhiasan, kepanikan, polisi. Semua potongan itu kini mulai membentuk satu gambaran yang tak ingin ku terima. Aku menatap Arga yang tertidur pulas, wajahnya tampak damai. Ironis. Aku ingin membangunkannya, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi aku tidak melakukannya. Aku butuh kepastian, bukan ledakan emosi. Aku butuh bukti, bukan dugaan. Hari-hari berikutnya kulalui dengan perasaan hampa. Setiap kali Arga berbicara, aku mendengarkan dengan telinga baru, telinga yang peka pada kebohongan kecil. Setiap kali ia pergi, aku mencatat waktu. Setiap kali ponselnya berbunyi, aku mengingat pusat perhiasan itu. Namanya terukir di kepalaku seperti luka. Aku sadar, kebenaran sedang mendekat. Dan aku juga sadar, aku mungkin tak akan menyukai apa yang akan kutemukan. Tapi satu hal sudah pasti. Mobil itu tidak hilang di tangan perampok. Ia ditukar dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang berkilau, mahal, dan bukan untukku. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada kesedihan di sana, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh. Aku mungkin sedang runtuh, tapi aku belum hancur. Dan jejak yang tertinggal itu akan membawaku pada jawaban, apapun risikonya. Aku tidak mencarinya dengan niat apapun. Tidak sedang menguntit, tidak pula berniat menyakiti diri sendiri. Pagi itu aku hanya membuka media sosial seperti biasa, mencoba menenangkan pikiran dengan hal-hal remeh yang biasanya tak berarti apa-apa. Jari-jariku bergerak otomatis, menggulir layar tanpa fokus, sampai sebuah foto membuatku berhenti bernapas. Seorang wanita tersenyum ke arah kamera. Senyumnya lebar, percaya diri, seolah dunia sedang berpihak padanya. Lehernya berkilau oleh kalung emas yang mencolok, terlalu baru, terlalu berkilat untuk tidak diperhatikan. Di pergelangan tangannya, gelang berlian memantulkan cahaya dengan anggun, seperti benda yang dipamerkan tanpa rasa bersalah. Dadaku mengencang, bukan karena iri, tapi karena ada rasa familiar yang menyusup perlahan. Aku memperbesar foto itu.
Tanganku dingin. Di pergelangan tangan lainnya, melingkar sebuah jam tangan kulit berwarna gelap. Jam itu tidak asing. Aku tahu lekuknya, aku tahu goresan kecil di sisi kanan kacanya. Jam itu pernah kupilihkan sendiri. Jam tangan suamiku. Jantungku berdetak begitu keras sampai telingaku berdengung. Ruangan terasa sempit, seolah udara tiba-tiba menghilang. Aku menatap layar itu lama, berharap penglihatanku salah. Tapi semakin kupandangi, semakin jelas semuanya. Jam itu bukan tiruan, bukan kebetulan. Itu milik Arga. Aku membuka profil wanita itu. Akunnya tak dikunci. Foto-fotonya berderet rapi. Kafe mewah, tas mahal, sepatu mengilap, dan senyum yang sama di setiap unggahan. Di beberapa foto lain, perhiasan itu kembali muncul. Kalung emas yang sama, gelang berlian yang sama, dan jam tangan itu berpindah tangan seolah memang pantas berada di sana. Aku menelusuri waktu unggahan. Dadaku terasa seperti diremas saat melihat tanggalnya. Beberapa hari setelah mobilku dirampok. Bahkan ada unggahan di hari yang sama. Jamnya tidak jauh berbeda dengan waktu Arga pulang ke rumah membawa wajah pucat dan cerita tentang 2 orang bermotor. Aku menutup ponsel sejenak, menempelkan telapak tanganku ke dada, mencoba menahan gemetar. Air mata tak langsung jatuh. Yang ada justru rasa kosong. Seperti tubuhku lupa bagaimana caranya bereaksi. Inikah jawaban dari semua keganjilan itu? Inikah alasan kepanikan Arga setiap kali aku menyebut polisi? Aku kembali membuka ponsel. Kali ini aku perhatikan detail yang selama ini mungkin luput dari mata orang lain. Lokasi foto. Salah satunya ditandai di pusat perhiasan yang sama, tempat yang kutemukan di aplikasi lokasi Arga. Lingkaran itu kini menutup rapat semua keraguan. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena absurditasnya begitu menyakitkan. Mobil yang kubeli dengan lelah bertahun-tahun berubah wujud menjadi perhiasan di tubuh wanita lain. Hartaku menjadi senyum percaya diri orang yang bahkan tak mengenalku. Malamnya Arga pulang seperti biasa. Ia bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku lelah. Suaranya terdengar normal, terlalu normal untuk seseorang yang menyimpan kebohongan sebesar ini. Aku menjawab singkat, menatap wajahnya dengan mata yang kini tak lagi sama. Jam tangan itu tidak melingkar di pergelangan tangannya. Aku perhatikan sejak ia masuk rumah. Pergelangan itu kosong, telanjang. Seolah ada bagian darinya yang sengaja disembunyikan. Saat ia masuk kamar mandi, aku menatap cermin dan melihat pantulan diriku sendiri. Wajahku pucat, tapi mataku tajam. Aku akhirnya mengerti. Perhiasan itu terlihat akrab bukan karena kebetulan, melainkan karena memang sudah lama berada di sana, di dunia yang tak pernah menganggap keberadaanku. Malam itu aku tidak menangis. Air mata terasa terlalu ringan untuk rasa sakit sebesar ini. Yang ada hanya satu tekad yang tumbuh perlahan, dingin, dan pasti. Aku tidak akan diam. Jika Arga memilih menjual hartaku demi memanjakan wanita lain, maka ia harus siap menghadapi akibatnya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan kebenaran berlalu tanpa suara. Malam itu aku tak lagi membawa pertanyaan. Aku membawa kepastian yang menuntut pengakuan. Rumah terasa pengap, seolah dinding-dindingnya ikut menekan napas kami berdua. Arga baru saja pulang, wajahnya tampak lelah. Tapi kelelahan itu bukan lagi rahasia bagiku. Aku berdiri di ruang tamu, ponsel di tangan, map surat kendaraan tergeletak di meja. Sengaja kutaruh di sana agar ia tahu aku serius. Kita lapor polisi sekarang, kataku. Suaraku tenang, tapi tidak goyah. Bukan nada marah, melainkan nada seseorang yang sudah selesai dibohongi. Arga berhenti melangkah. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Tawa kering yang gagal menyembunyikan kepanikan. Kamu kenapa sih? Malam-malam begini? Aku tahu tentang pusat perhiasan. Potongku pelan. Aku tahu tentang jam tanganmu. Dan aku tahu tentang wanita itu. Warna wajahnya lenyap seketika. Tubuhnya tampak menyusut. Bahunya jatuh. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Seperti ikan yang terlempar ke darat.
Untuk pertama kalinya, tak ada cerita rapi. Tak ada alasan siap pakai. Kita lapor polisi. Ulangku, selangkah mendekat. Sekarang. Ia mundur. Punggungnya membentur dinding. Tangannya gemetar hebat. Jangan, katanya, nyaris berbisik. Lalu suaranya pecah. Tolong, jangan sekarang. Aku menatapnya tanpa rasa kasihan. Semua empati yang pernah kumiliki telah terkikis oleh kebohongan. Kenapa? Tanyaku. Kalau kamu tidak bersalah. Pertahanannya runtuh. Arga berlutut di hadapanku. Lututnya menghantam lantai dengan bunyi keras. Ia meraih kakiku, memeluknya seperti orang tenggelam meraih pelampung. Tangisnya meledak, bukan tangis kehilangan, melainkan tangis ketakutan yang telanjang. Jangan hancurin hidupku, katanya terisak. Aku salah, tapi jangan lapor polisi. Aku menarik kakiku pelan, menjauh dari genggamannya. Pemandangan itu tak lagi menyentuhku. Air matanya tidak membersihkan apapun. Ia hanya menegaskan satu hal. Kebenaran memang tak bisa bersembunyi selamanya. Kamu hancurin hidupmu sendiri, jawabku. Dengan menjual mobilku. Dengan berbohong. Dengan memilih perempuan lain di atas aku. Ia menggeleng keras. Aku terdesak. Dia minta ini itu. Aku cuma mau bikin dia senang. Aku pikir nanti bisa ganti mobilmu. Kalimat itu membuat dadaku berdenyut nyeri. Bikin dia senang. Kata dia kini berdiri jelas di antara kami. Lebih nyata daripada janji pernikahan yang pernah diucapkan. Aku tertawa pelan, pahit. Kamu pikir kebohongan bisa diganti dengan uang? Tangisnya makin keras. Ia merangkak mendekat lagi, memohon, menyebut namaku berkali-kali. Aku membiarkannya. Untuk pertama kalinya, aku memilih berdiri di sisi diriku sendiri. Aku mengambil tas, memasukkan ponsel dan kunci rumah cadangan. Aku tetap ke kantor polisi, kataku. Entah malam ini atau besok pagi. Itu pilihanku. Ia menjerit, memeluk kakiku lagi. Kalau kamu lapor, aku habis. Aku menunduk, menatapnya dengan dingin. Aku sudah habis duluan. Aku melangkah pergi meninggalkan ruang tamu yang kini sunyi oleh kepanikan. Di balik pintu, aku mendengar tangisnya berubah menjadi isakan putus asa. Namun langkahku tidak berhenti. Karena aku tahu, ketika kebenaran sudah berdiri di depan mata, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapinya, bukan lari darinya. Pengakuan itu tidak datang dengan keberanian. Ia datang dengan suara yang patah, dengan kepala tertunduk, dengan tubuh yang sudah kehabisan cara untuk berbohong. Arga duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa, matanya merah dan sembab. Aku berdiri beberapa langkah darinya, memeluk tubuhku sendiri, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak runtuh sepenuhnya. Mobil itu sudah tidak ada, katanya pelan, hampir tak terdengar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Maksudmu? Ia menelan ludah. Aku jual. Kalimat itu menghantamku tepat di dada. Bukan karena aku belum menduganya, tetapi karena akhirnya ia mengatakannya sendiri. Kebenaran memang selalu terasa lebih menyakitkan ketika diucapkan, meski kita sudah siap mendengarnya. Uangnya? Tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, terlalu tenang untuk luka sebesar ini. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata lirih, aku pakai buat beli perhiasan. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak mengandung bahagia apapun. Untuk siapa? Ia terdiam lama, lalu mengucapkannya seperti vonis. Untuk wanita itu. Ruangan terasa bergema oleh kalimat itu. Semua udara seakan menguap, menyisakan kehampaan. Arga melanjutkan, suaranya gemetar. Dia bilang, dia butuh bukti cinta. Dia nggak mau cuma janji. Aku tertawa. Tawa pendek, kering, dan getir. Bukti cinta. Rupanya cinta bisa diukur dari kilau emas dan berat berlian. Dan lebih ironis lagi, bukti itu dibeli dari hasil lelahku sendiri. Jadi, kataku perlahan, hartaku kamu jadikan mahar perselingkuhanmu.
Arga menutup wajahnya, bahunya terguncang. Aku hilaf. Aku salah. Aku nggak mikir sejauh itu. Justru kamu mikir, potongku tajam. Kamu mikir cara menjual mobilku. Kamu mikir bikin cerita perampokan. Kamu mikir supaya aku nggak lapor polisi. Kamu mikir menutupinya rapi. Kamu hanya tidak mikir aku akan terluka. Tangisnya pecah. Tapi kali ini aku tak lagi tergerak. Air mata itu terlambat. Aku duduk di kursi, tubuhku lelah, bukan secara fisik, tapi secara batin. Aku mengingat hari-hari ketika aku menahan lapar demi cicilan, ketika aku pulang larut dan tetap tersenyum demi rumah tangga. Semua itu kini berubah menjadi perhiasan di tubuh perempuan lain. Aku minta maaf, katanya berulang-ulang, seperti mantra yang berharap bisa menghapus dosa. Aku menggeleng. Maaf tidak mengembalikan waktu. Maaf tidak mengembalikan kepercayaan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kujadikan suami. Yang kutemukan hanya seseorang yang menukar kesetiaan dengan kilau sesaat. Hatiku sakit, tapi ada kejernihan yang aneh di tengah rasa itu. Aku akhirnya tahu posisiku. Aku bukan lagi istri yang dibohongi, melainkan perempuan yang telah melihat kebenaran telanjang. Malam itu aku tak menangis. Aku sudah melewati fase itu. Yang tersisa hanyalah tekad dingin dan kesadaran pahit. Jika hartaku bisa ia jual tanpa izinku, maka aku pun berhak menentukan masa depanku tanpa persetujuannya. Dan pengakuan itu, meski mematahkan, juga membebaskanku. Aku tidak datang dengan emosi meledak-ledak. Tidak dengan teriakan atau ancaman. Aku datang dengan kepala tegak dan hati yang sudah terlanjur kebal. Jika kebenaran ingin benar-benar berdiri, ia harus dihadapkan langsung pada semua pelakunya. Aku tahu di mana wanita itu biasa menghabiskan waktu. Dari unggahan-unggahannya yang terlalu terbuka, dari lokasi-lokasi yang ia banggakan tanpa rasa takut. Siang itu aku melangkah masuk ke sebuah kafe elegan, tempat aroma kopi mahal bercampur dengan parfum yang menusuk. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Ia duduk dengan punggung tegak, senyum tipis di bibirnya, seolah dunia memang miliknya. Lehernya berkilau oleh kalung emas yang sudah kukenal baik. Gelang berlian melingkar anggun di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya dengan cara yang sengaja mengundang mata. Semua itu tampak begitu akrab di tubuhnya, bukan karena pantas, melainkan karena ia memakainya dengan penuh kebanggaan. Aku melangkah mendekat. Ia menoleh, menatapku dengan alis sedikit terangkat. "Maaf, kita kenal?" tanyanya. Nada suaranya datar namun menilai. "Aku istri Arga," jawabku tenang, lalu duduk tanpa menunggu izin. Wajahnya tidak terkejut. Hanya ada senyum kecil yang muncul. Senyum orang yang merasa menang. Ia melirik perhiasan di tubuhnya sendiri, seolah sedang memastikan semuanya masih utuh. "Oh," katanya santai. "Mas Arga bilang mobil itu miliknya." Kalimat itu meluncur ringan, seolah tak ada yang perlu dipikirkan. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Dalam hati, aku mencatat betapa kebohongan memang selalu berjalan beriringan. Satu dusta melahirkan dusta lain, sampai semuanya tampak wajar bagi pelakunya. "Sayangnya, mobil itu atas namaku," kataku pelan. "Dan dijual tanpa izinku." Ia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Itu urusan kalian, kan? Aku cuma terima hadiah." "Hadiah," kata itu membuat dadaku berdenyut, tapi wajahku tetap tenang. Aku memperhatikan detail-detail kecil, cara ia mengelus kalungnya, cara ia menyilangkan kaki dengan percaya diri. Ia tidak merasa bersalah, bahkan tidak merasa terlibat. Baginya, aku hanyalah gangguan kecil di tengah hidup yang sedang ia nikmati. "Kalau begitu," kataku, "kamu harus tahu satu hal. Hadiah itu dibeli dari hasil penjualan barang orang lain. Dan ceritanya tidak akan berhenti di sini." Ia menatapku tajam, lalu tersenyum sinis. "Kamu mau apa? Nangis? Ngadu?" Aku berdiri. "Tidak. Aku hanya memastikan kamu tahu kebenarannya. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan menagih." Aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan senyum yang masih ia pertahankan.
Tapi aku tahu, di balik kebanggaan itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Kebohongan memang bisa dipamerkan, tapi tidak pernah benar-benar kokoh. Saat aku keluar dari kafe, langkahku terasa lebih ringan. Aku tidak menang. Belum. Tapi aku sudah berhenti kalah. Dan itu cukup untuk melanjutkan langkah ke bab berikutnya. Bab di mana setiap kebohongan akan dipertanggungjawabkan, satu persatu. Aku datang ke kantor polisi dengan langkah mantap, meski hatiku masih bergetar. Bukan gemetar karena takut, melainkan karena beratnya kenyataan yang akhirnya harus kuhadapi secara resmi. Di ruang tunggu yang dingin dan berbau kertas lama itu, aku duduk tegak sambil memegang map berisi bukti, surat kendaraan atas namaku, tangkapan layar lokasi, foto perhiasan, percakapan singkat yang tersisa. Semua kususun rapi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak sendirian. Hukum berdiri di sisiku. Aku tidak melaporkan perampokan. Aku tidak mengulang kebohongan Arga. Aku melaporkan penipuan dan penggelapan. Suaraku tenang saat menjelaskan kronologi, meski setiap kalimat seperti mengorek luka yang belum sepenuhnya menutup. Polisi mendengarkan. Mereka bertanya dengan detail. Dan untuk pertama kalinya, setiap pertanyaan justru membuat dadaku terasa lebih ringan. Karena kebenaran tak perlu dihafal, ia hanya perlu diucapkan. Sore itu, 2 petugas datang ke rumah. Aku berdiri di samping mereka ketika pintu dibuka. Arga mematung. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, matanya bergerak gelisah mencari jalan keluar yang tak lagi ada. Ia mencoba tersenyum, mencoba berbicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Kami dari kepolisian," kata salah satu petugas dengan nada datar. "Ada laporan terkait penggelapan kendaraan." Arga menoleh padaku. Ada tatapan memohon, panik, dan marah bercampur jadi satu. Tapi aku tidak menghindar. Aku menatapnya balik, tanpa air mata, tanpa amarah. Aku sudah melewati fase itu. Ia mencoba menjelaskan. Mulutnya bergerak cepat. Kata-katanya saling bertabrakan. Tapi tak satu pun terdengar meyakinkan. Tak ada lagi cerita palsu yang bisa ia karang. Setiap kebohongan runtuh oleh bukti-bukti yang terlalu nyata. Jam tangan yang tak lagi ada di pergelangannya. Surat kendaraan atas namaku. Transaksi yang tercatat. Jejak yang tertinggal. Saat ia diminta ikut untuk dimintai keterangan, bahunya merosot. Pria yang dulu berdiri angkuh sebagai suamiku kini terlihat kecil. Bukan karena dihukum, melainkan karena topengnya jatuh di hadapan kebenaran. Aku menutup pintu rumah dengan tangan yang gemetar pelan. Tapi bukan ketakutan yang kurasakan, melainkan kelegaan. Beban panjang yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Aku tahu proses ini tidak singkat. Akan ada hari-hari melelahkan ke depan. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi dibungkam oleh kebohongan. Aku kehilangan mobil. Itu fakta. Ia tak kembali seperti semula. Tak bisa menghapus waktu dan tenaga yang pernah kutanamkan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting yang akhirnya kembali padaku. Diriku sendiri. Aku mengemas barang-barangku dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Aku menaruh cincin pernikahan di atas meja, tepat di tempat Arga biasa meletakkan kunci. Simbol sederhana bahwa sesuatu telah selesai. Aku pergi bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang memilih berhenti disakiti. Luka ini tidak kecil. Ada malam-malam sunyi yang masih terasa panjang. Ada ingatan yang sesekali datang tanpa diundang. Tapi aku tahu, luka akan sembuh jika tidak lagi dipelihara oleh kebohongan. Dan aku memilih sembuh. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Martabatku utuh. Harga diriku tidak bisa dijual. Tidak dengan mobil, tidak dengan perhiasan, tidak dengan janji palsu. Aku belajar satu hal yang paling mahal dalam hidup. Cinta yang mengorbankan harga diri bukanlah cinta, melainkan penipuan. Dan Arga? Ia kehilangan segalanya. Kepercayaan, rumah, dan masa depan yang pernah kubangun bersamanya. Bukan karena aku menghancurkannya, melainkan karena ia mengira kebohongan bisa lebih kuat dari kebenaran. Mobil bisa hilang, tapi aku tidak.